Berikutnya dari Nani di Wek, Gus. Saya ingin hafalan Quran, tapi saya tidak yakin saya bisa. Dan nanti apakah bisa menjaga? Soalnya ingatan saya lemah. Apakah sebaiknya saya mengurungkan niat hafalan tersebut, Gus? Untuk ini siapa, Mbak apa Bule ya? Mbak Nani ya. Waalaikumsalam ya. Pertanyaannya, punya niat menghafal tapi tidak yakin kalau bisa menghafal, tidak yakin nanti bisa menjaga ya, karena merasa daya ingatnya lemah. Apa niatnya diurungkan? Kenapa harus diurungkan? Wong niatul mukmini khairun min amalihi. Niat orang mukmin itu seringkali lebih baik daripada prakteknya atau amalnya ya. Niatnya wakil gak kelakon ya. Nah ini sudah punya niat, jalani saja ya. Begini, menghafal itu adalah ikhtiar, usaha untuk melestarikan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun ya. Menurut ayat ini, kamilah yang menjaga al-dzikra itu Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang inna nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan Al-Quran atau adzikru ya. Nama lain Al-Quran adalah adzikru. Wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang menjaganya. Nah, kita ini kalau menghafal adalah bagian daripada usaha mewujudkan penjagaan kelestarian Al-Quran. Allah yang menjaga, melestarikan, tapi kita ikut berjuang, berusaha, berikhtiar untuk melestarikan dengan cara menghafal itu. Berarti kita termasuk pejuang insyaallah. Kenapa? Wong sudah menjadi pejuang kok mundur ya. Perang belum selesai kok, belum dicoba kok mundur. Ini namanya belum mulai perang sudah mundur ya. Boleh, itu dilarang ya. Jadi orang itu ya dilarang balik kucing perang itu. Ya, berangkat ya wis harus tandang ya. Nah, kalau enggak merasa yakin akan daya ingatnya, semua orang itu pasti minder kalau belum dijalani dan belum tahu ilmunya. Menghafal itu ada teknis dan non teknis ya. Teknisnya adalah metodenya benar ya. Gimana cara menghafal yang bagus? Cari waktu yang tepat, yang longgar, yang kira-kira kita tidak tegang, tidak ketakutan ya, tidak kecapean. Itu insya Allah menghafal mudah, biasanya sebelum subuh atau setelah sholat subuh. Metodenya banyak, yang penting baca berulang-ulang ya. Ya, dengan pelan, sekali lagi dengan pelan ya, cermati kata-katanya, lafadznya, hurufnya, kalau bisa dengan terjemahnya ya. Ya, nanti insya Allah mudah ya, dan awet kalau pelan-pelan. Itu namanya teknis. Non teknis adalah berdoa, baca sholawat, baca doa ya. Ya, dan jaga makanan. Sekali lagi, orang kalau ingatannya lemah itu mungkin banyak faktor. Orang ingatan lemah mungkin karena stroke, karena diabetes ya, karena penyakit maksudnya. Itu bisa ingatan lemah. Atau karena faktor makanan ya. Makanan yang membahayakan seperti MSG itu bisa membuat lemut karena darahnya kotor sehingga kurang lancar sehingga menjadi lemut, gampang lupa. Jadi kalau Anda lemah daya ingatnya, bisa diasah dengan doa. Kalau dari Ismail baca ya Latif yang banyak, kalau bisa sampai 500 ya Latif, ya Latif, ya Latif. Insya Allah bisa cerdas ya. Ya, atau baca Fatihah yang banyak, insya Allah Allah akan memberi tajam pikirannya ya. Jadi di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kalau ingin daya hafalnya awet ya baca Quran. Apalagi ini menghafal Quran ya. Baca Quran itu termasuk mengawetkan hafalan, baca sholawat ya. Jadi sekali lagi menghafal dengan teknis dan non teknis. Mempertajam otak kita adalah
dengan cara latihan dan menjaga atau seleksi terhadap makanan yang kita makan. Itu salah satu contohnya. Kalau di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim ada beberapa makanan yang harus dihindari supaya kita hafalannya tetap kuat. Jangan makan apel yang sangat kecut, itu salah satunya ya. Kalau dalam contoh sana itu apel yang sangat kecut. Nah ini tidak tahu menurut secara medis apa ada pengaruh ini yang kecut-kecutnya. Saya belum meneliti itu. Tapi di kitab itu adalah yang sangat kecutnya. Ya mungkin saja termasuk cuka yang kecut sekali ya. Padahal sebenarnya kalau vitamin C kan untuk kesehatan bagus ya. Mungkin terlalu banyak jadi over. Jadi vitamin pun kalau terlalu banyak mengendap di tubuh kita, menyisakan di tubuh kita ya menjadi penyakit ya. Nggak baik juga. Ya namanya obat apa saja yang nggak baik kalau mengendon di tubuh kita. Ada orang itu kerjaannya berat ya, pernah ke utang ya, itu sering minum hemaviton cair ya, hemaviton tiap hari itu. Akhirnya kena stroke, kena jantung, macam-macam. Ya itu karena kebanyakan obat, kebanyakan apa itu untuk menstimulan staminanya ya, supaya fitnya. Makanya dulu kerating, daeng dan lain-lain itu pernah ya walaupun sudah ditarik sekarang mungkin sudah beredar lagi, mungkin sudah diperbaiki oleh pabriknya ya. Jadi sekali lagi apapun mereknya, saya nggak nyebut merek satu persatu, tapi semua yang bersifat stimulan itu kurang baik. Kenapa? Kalau kita minum stimulan seperti itu, kayak tenaga besok sudah kita kuras sekarang, kita pakai sekarang, maka besok tinggal loyonya ya. Sama dengan orang muda kok pakai obat-obat kuat, itu masa tuanya remuk ya. Karena tenaga yang masa tua sudah dikuras untuk masa muda, jadi tuanya menjadi lunglai. Jadi sebaiknya Anda tetap niat menghafal, laksanakan dan mulai menghafal. Jadi orang itu menghafal tidak boleh coba-coba. Artinya begitu mulai ya terus, insya Allah berhasil dengan keyakinan. Ana inda dzanni abdi bi ya. Saya ini menurut dugaan hambaku merasa mampu, insya Allah tak beri kemampuan ya. Yang terpenting adalah bertakwa. Kalau kita bertakwa akan diberi ilmu oleh Allah. Teman saya itu gak munggah kelas di MI berulang-ulang tapi bisa khatam 30 juz ya. Jadi jangan khawatir, jangan merasa kecil hati ya. Insya Allah bisa, walaupun lemut pikirannya bisa. Mungkin di TV ada anak kecil yang keterbelakangan pikirannya itu, akhirnya oleh orang tuanya itu kan di setel tartilan tiap hari. Akhirnya kan bisa hafal sedikit-sedikit, didatangkan ustadz, lama-lama bisa hafal 30 juz. Padahal lambat ngerespon. Jadi misalkan kita panggil Ahmad, itu gak jawab, baru beberapa menit baru jawab. Ini kan keterlambatan respon pikirannya, otaknya. Tapi ternyata bisa hafal 30 juz. Anda semoga kan tidak seperti ini ya. Itulah, jangan mengurungkan niat yang baik. Teruskan ya. Semoga Allah memberi kemampuan. Amin.